Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Ayuhatulab, sabahul khair, sabahul surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah inni bi khair. Baik anak-anak sekalian, kita kembali memasuki pada pelajaran tematik kali ini. Untuk itu haya bina nabda darsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan kembali mempelajari tematika, yakni masih juga tentang iklan. Kita pelajari pada bagian 2. Pada bagian 1 yang kemarin kalian sudah belajar tentang iklan, apa itu pengertiannya, kemudian apa itu medianya dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang pembelajaran tentang iklan. Nah, setelah KBM ini nanti diharapkan kalian akan mampu memahami apa itu fungsi, tujuan, unsur, ciri dan syarat iklan yang baik. Nah, ayuhatulab, kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian iklan. Kita ingat kembali, masih ingat apa itu iklan? Iklan itu adalah sebuah berita, sebuah pesan yang disampaikan oleh pengiklan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat umum tentang sesuatu produk. Nah, kemudian mengapa diberikan pesan, mengapa diberitakan? Ada fungsinya. Fungsi yang pertama adalah memberikan informasi atau disebut dengan informing. Artinya iklan itu memberikan informasi kepada masyarakat umum, kepada masyarakat luas tentang produk yang dia punya, produk yang dihasilkan. Ini loh, saya mempunyai produk semacam ini. Yang kedua, bahwa iklan berfungsi untuk membujuk atau disebut dengan persuading. Nah, dengan iklan itu berarti membujuk kepada masyarakat, ayo masyarakat umum, silahkan membeli produk saya. Saya mempunyai produk semacam ini, silahkan dipakai. Ayo segera membeli produknya. Ini fungsinya adalah untuk membujuk. Yang ketiga, fungsi iklan itu sebagai reminding atau mengingatkan. Nah, dengan iklan yang baik itu masyarakat akan teringat, saya mau beli ini, saya teringat dengan iklannya yang lucu, yang unik, yang menyenangkan kepada mereka. Ini mengingatkan. Maka fungsi iklan ini menjadi sangat penting supaya bisa mengingatkan kepada masyarakat umum. Dan yang keempat adalah memberikan nilai tambah atau adding value. Kalau kita melihat iklan, maka kita akan menyatakan, ini berarti produknya bagus karena diiklankan di TV. Produknya ini berarti bagus karena ternyata dipercaya oleh masyarakat dan diiklankan dalam radio. Nah, ini namanya memberikan nilai tambah terhadap sebuah produk yang dia punyai. Nah, iklan yang dibuat oleh masyarakat dengan begitu biaya yang cukup mahal itu mempunyai tujuan, mempunyai target. Tujuan yang pertama adalah memberikan informasi terhadap sebuah produk, baik itu jasa, barang, ide, dan lain sebagainya. Nah, itu diberikan, saya mempunyai barang ini, diinformasikan kepada masyarakat. Tujuan yang kedua itu adalah upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka komunikan, rasa suka bagi penerima pesan iklan, itu namanya komunikan. Penerima itu di masyarakat yang membaca itu disebut dengan komunikan. Rasa suka terhadap apa? Terhadap produk yang diiklankan. Dengan produk yang diiklankan dan masyarakat menjadi suka, maka dia terbujuk untuk berminat memiliki produk itu. Nah, yang ketiga adalah
Tujuannya meyakinkan kepada masyarakat, kepada penerima iklan itu tentang kebenaran suatu produk. Oh, bahwa produk ini benar, seperti adanya seperti ini. Produk ini adalah baik. Kebaikan produk itu seperti ini, kebenaran produk itu seperti ini. Jadi dengan diiklankan itu diharapkan produk-produk itu tidak hanya sekedar hoak belaka. Nah, ini pentingnya ada tujuan iklan. Nah, yang keempat adalah tujuannya adalah membuat atau mempermudah konsumen mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, manfaat, dan lain-lain. Nah, dengan iklan itu masyarakat tahu spesifikasi produknya seperti apa. Oh, produknya itu punya karakter seperti ini, produknya itu berwarna seperti ini, produknya itu bermanfaat untuk ini dan sebagainya. Itu spesifikasinya. Oh, ini harganya sekian. Oh, fungsi produk ini adalah untuk ini. Ini manfaat dari sebuah produk ini adalah seperti ini. Ini adalah tujuan daripada iklan. Ayat tulab, ketika kita akan membuat iklan, maka harus kita perhatikan unsur-unsurnya. Unsur yang pertama adalah kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Yakni deskripsi iklan itu berguna untuk menguraikan. Jadi kalimatnya itu menguraikan tentang produk yang dia iklankan atau menjelaskan produk yang dia punya. Produk yang diiklankan itu dijelaskan oleh pengiklan di dalam iklan itu atau layanan yang diiklankan. Jadi kalimat-kalimatnya itu menjelaskan, menguraikan kelebihan dari produknya itu. Yang kedua, kalimat persuasif. Artinya unsur yang kedua ini adalah persuasi. Dalam sebuah iklan itu bertujuan untuk membujuk. Jadi iklan yang dibuat itu kalimat-kalimatnya itu bertujuan membujuk kepada masyarakat, kepada para pembaca, kepada komunikan terhadap supaya tertarik terhadap iklannya. Atau dia mempengaruhi orang agar menggunakan produk ataupun layanan yang diiklankan. Jadi dengan kalimat-kalimat yang persuasif itu masyarakat terbujuk, para pembaca iklan itu terbujuk untuk memiliki barang yang dia punya, untuk memiliki atau memanfaatkan atau menggunakan produk yang diiklankan. Nah, berikutnya adalah cirinya. Jadi iklan yang baik itu mempunyai beberapa ciri supaya iklan itu sesuai dengan tujuannya. Ciri yang pertama adalah menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Jadi kalimat-kalimat yang ditulis di dalam iklan itu tidak sembarangan kalimat, tidak hanya sekedar kalimat obrolan dan sebagainya, tapi kata-katanya harus menarik pada para masyarakat, para komunikan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Menggunakan kata yang kata-kata itu bisa mempengaruhi terhadap para pembaca, para penikmat iklan, para komunikan. Nah, ciri yang ketiga, pilihan kata yang digunakan itu agar menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Jadi informasi dari iklan itu apa yang paling penting, itu yang ditonjolkan. Kemudian yang terakhir, bahwa cirinya adalah menggunakan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran. Jadi ini menjadi sangat penting ciri-ciri iklan ini untuk dipelajari dengan baik. Dengan memenuhi ciri-ciri iklan, maka iklan akan menjadi sangat menarik. Nah, ayatullah, yang terakhir adalah syarat-syarat iklan. Nah, iklan yang menarik, iklan yang akan mengesan pada masyarakat itu harus memperhatikan syarat-syaratnya. Pertama, bahwa iklan itu harus bersifat objektif dan jujur. Artinya, iklan itu tidak bersifat tipu-tipu, harus apa adanya sesuai dengan kenyataan.
Yang kedua, syaratnya adalah iklan itu harus jelas dan mudah dipahami. Jadi iklan itu harus jelas di dalam dipahami oleh masyarakat, tidak bertele-tele dan sebagainya, sehingga masyarakat sulit untuk mempelajari, tapi harus mudah memahami terhadap iklan yang ada. Yang ketiga adalah menarik perhatian orang banyak. Nah, dengan iklan yang dipasang di mana-mana, apakah itu di koran, di televisi, atau kemudian ditempel di pinggir jalan dan sebagainya, orang yang membaca, yang memperhatikan iklan itu menjadi tertarik terhadap iklannya. Yang keempat, tidak mengandung sara dan tidak menyinggung pihak lain. Sara itu apa? Sara itu suku, agama, ras, dan adat. Nah, ini tidak boleh, iklan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang negatif bagi masyarakat umum. Itulah syarat-syarat iklan. Jika kita akan membuat iklan, maka perhatikan terhadap 4 syarat tersebut. Ayo tulab, pada akhirnya kita sudah mempelajari tadi tentang fungsi iklan, kemudian tujuan iklan, kemudian unsur iklan, ciri iklan, dan syarat-syarat iklan. Nah, coba sekarang kalian mencari salah satu iklan, apakah itu di majalah atau di koran atau di tabloid atau di apa sajalah, termasuk boleh juga di televisi atau di radio. Nah, kemudian coba kalian tulis kalimat-kalimat yang ada pada iklan tersebut. Apakah kalimat-kalimat itu sudah sesuai dengan unsur iklan sebagaimana yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian coba kalian sampaikan ke saya seperti apa yang dapat kalian simpulkan tentang iklan itu. Jadi tugasnya adalah mencari salah satu iklan yang bisa kalian temukan di mana saja. Ayo tulab, saya kira itu pelajaran kita pada hari ini. Nahtatim tersana hadzal yaum tersul maudhu'iyah bi qiraati alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.